Selamat datang kembali di channelku Rifki Apriansa. Dan di video kali ini aku bakalan berusaha bertahan hidup selama 100 hari maksudku selama 40 hari di Minecraft. Dan aku bakalan bertahan hidup dengan menggunakan mod. Nama modnya adalah Sir Pocket Drop. Ya, ini adalah mod Pokemon di Bedrock. Jadi bagaimana ceritaku nanti? Kita langsung aja ke videonya. Di hari pertama aku nge-spawn, aku disambut oleh seorang profesor, yaitu Profesor Oak, di mana Profesor Oak ini memperkenalkanku tentang dunia Pokemon. Setelah itu, aku memilih starter Pokemonku, di mana starter Pokemon yang kupilih ada Gen 1, dan starter yang kupilih adalah Charmander. Charmander adalah Pokemon favoritku sekaligus Pokemon pertama yang pernah kudapatkan dalam sejarahku main Pokemon. Charmander ku taruh di slot pertama, itu adalah cara supaya bisa untuk mengeluarkan Pokemonnya. Kalian tinggal pilih 6 slot pertama yang ada di belakang itu tadi, dan kalian akan bisa mengeluarkan Pokemon kalian di sana. Habis itu aku berusaha untuk menangkap seekor Raticat, cuman aku rip aim dan gak kena satupun. Dari tadi gak ada satupun yang kena. Gak kena lagi. Jadi aku langsung saja mengeluarkan Charmanderku untuk melawannya. Cuman di sini ada satu kendala, dimana aku lupa bagaimana cara untuk battle di kali ini. Aku lupa banget gimana cara battlenya. Jadi aku kayak nggak tahu sama sekali gimana cara battlenya ini, bener-bener lupa. Jadi karena lupa battle, jadi ku tangkap aja langsung si Raticatnya dan gagal. Percobaan kedua, aku berusaha lagi menangkap Raticatnya dan akhirnya berhasil menangkap Raticat. Pokemon pertama kali aku tangkap di board ini. Setelah itu aku berusaha untuk menangkap seekor Paras. Di sini aku langsung aja keluarin Charmanderku untuk bisa menangkap Paras tersebut. Cuman aku masih tetap lupa gimana cara battlenya. Di sini aku langsung tangkap saja Parasnya, tetapi gagal. Di sini aku berusaha melempar tapi gagal juga. Jadi ya, aku berusaha untuk melempar Paras lagi, cuman dari sedekat ini pun masih tetap saja nggak kena. Dan akhirnya aku mendapatkan Paras tersebut. Di sini aku secara tak sengaja mengetahui bagaimana caranya battle. Yap, itu dia caranya battle. Di sini setelah aku mengetahuinya, aku langsung saja mengajak gelut seorang anggota tim Rocket ini, dimana aku langsung saja melawannya. Di sini dia mengeluarkan Dugtrio, jadi keluarkan Pokemon kedua yang kutangkap, yaitu si Paras. Di sini aku berusaha untuk melawan Dugtrio ini dengan menggunakan Paras. Aku masih belum terlalu hafal move-move dari setiap Pokemon yang ada, tapi makin lama juga aku bisa mengetahuinya. Di sini aku terus berusaha melawan Dugtrio tersebut, cuman Parasku hampir saja kalah. Jadi aku pun mengganti Pokemonku dengan menggunakan Raticat, di mana Raticat bisa menghadapi Pokemon ini harusnya. Dan dimulai pertarungan sengit antara Raticat dan Dugtrio. Tapi sayangnya Raticatku kalah. Di sini setelah Raticat kalah, aku langsung saja mengeluarkan Paras kembali untuk bisa melawan Pokemon ini. Nah, salah, maksudku Charmander. Aku lupa yang mana yang keluarkan duluan. Tapi ya, Charmander tidak akan bisa melawannya terlalu kuat. Tapi seenggaknya dengan darah segitu, Charmander harusnya bisa mengalahkannya. Tapi sayangnya Charmander sudah terlalu lemah untuk saat ini, jadi langsung saja keluar ke Paras untuk bisa mengalahkan Pokemon ini. Nah, inilah pertarungan antara Paras. Dengan satu kali serangan dari Paras, pastinya akan langsung mengalahkan Dugtrio. Yap, Dugtrio-nya telah kalah. Di sini dia mengeluarkan Hunter, jadi Paras terus bertarung dengan Hunter. Untungnya Paras memiliki move tipe Ghost yang bisa mengalahkan Hunter tersebut. Masalahnya Paras sudah sekarat di sini, dan ya, di sini Paras terus bertarung, Sandblastnya lebih cepat dan lebih kuat daripada Paras, jadi Paras kalah. Dan ya, Pokemon terakhirku tinggal Charmander, dimana Charmander pastinya akan kalah melawan Sandblast ini. Tapi ya, Charmander terus berusaha akan bertarung ini, dan pada akhirnya Charmander pun kalah dengan serangan tipe ground dari Sandblast. Dan aku harus membayar kekalahanku. Itu juga cukup banyak. Ya, aku kalah lawannya. Ini adalah kekalahan pertamaku. Dan di sini aku lihat Parasnya, jadi aku coba untuk tangkap, tapi ternyata tidak bisa.
Jadi ya langsung saja aku hilangkan karena ini bakal bikin lag juga nanti. Di sini aku langsung saja ke village. Cuman sebelum ke village, aku ingin menangkap seekor Pokemon dulu, yaitu si Pidgey. Cuman gak kenal tuh lempar, dan aku berusaha mengejar Pidgey tersebut. Di sini aku nggak bisa ngelawan Pidgey ini karena nggak punya Pokemon satupun. Jadi aku langsung saja melempar dan gak kena juga. Di sini harus tepat, benar-benar tepat untuk Pokemonnya untuk bisa menangkapnya. Cuman aku gagal. Jadi aku langsung aja ke village dan mengambil setiap makanan yang aku butuhkan di sini. Di sini aku juga akan menangkap seekor Meowth. Di sini Meowth kabur terlebih dahulu. Jadi aku kejar dan berusaha aku tangkap. Cuma gak kena lagi. Gak kena terus. Dan akhirnya aku bisa menangkap Meowth tersebut. Cuman aku tidak mendapatkannya. Di sini coba lagi. Apakah Meowth akan dapatnya kali ini? Tidak juga. Jadi ya aku menyerah dan langsung aja ke village mengambil lagi barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan nanti. Di sini aku juga menemukan Pokestop, dimana Pokestop ini mirip yang dengan ada di Pokemon Go, dimana kalian bisa mendapatkan item-item random di sini. Kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan item yang bagus. Di sini aku mendapatkan revive, cuman aku nggak tahu apa fungsinya revive ini, karena di game Pokemon revive akan membantu kita untuk bisa menghidupkan kembali Pokemon yang fainted. Cuman revive di sini nampaknya tidak berguna di sini, jadi aku harus mencari Pokemon Center atau membuat mesin healing Pokemon. Ya, ini cukup sulit. Pokemonku sudah nggak ada lagi dan aku cuma memiliki sedikit Pokeball. Di sini aku terus ngeload mulai dari Highbell dan juga ngeload chest yang ada di sini, juga tanaman dan yang lain-lain. Di sini aku melihat seekor Pidgeotto, jadi aku berusaha untuk menangkapnya. Dan aku gagal. Di sini aku terus lagi berusaha untuk menangkapnya. Cuman masih gagal. Di sini aku terus berusaha sampai bolaku pun akhirnya habis. Dan aku masih gagal walaupun bolaku telah habis. Dengan perasaan yang agak berat, aku pun langsung tidur saja. Aku pun mengambil kasur milik seorang villager tadi. Aku nggak peduli karena aku sedang pusing. Di sini aku mengambil kayu pertama kalinya. Setelah itu aku melihat seekor Growlithe, jadi aku berusaha untuk menangkapnya. Pokeball yang ku dapatkan ini dapatkan dari Pokestop yang di village sebelumnya. Dan apakah aku dapatkannya? Tidak, aku gagal. Di sini aku juga menemukan village kedua, jadi aku langsung aja ambil. Tidak ada yang spesial, jadi aku skip saja untuk videonya karena ini bakalan lama juga. Di sini setelah sekian lama berjalan, akhirnya aku menemukan tempat untuk menjadikan base sementara aku. Maksudku base asliku sih sebenarnya sini. Dan di sini aku membuat chest dan menaruh chest itu di sini untuk menyimpan semua barang-barang yang aku miliki. Setelah itu aku mengambil batu di sini untuk bisa membuat tools batu dan peralatan batu lainnya kalau dibutuhkan. Setelah itu aku membuat furnace dan juga membuat smoker untuk bisa membuat makananku. Di sini aku menggunakan sisa pit eggku yang tadi untuk membuat makananku, ya sebagai bahan bakar untuk makanan. Di sini aku membuat peralatan batuku, dimulai dari pit eggs dan juga eggs. Setelah itu aku mengambil kentang yang cuma satu buah yang jadi. Setelah itu aku juga mengambil koal dalam air ini supaya bisa mendapatkan koal itu untuk bisa membuat makanan. Setelah itu aku pun tidur. Setelah itu aku berusaha jalan-jalan sebentar dan menemukan sebuah Pokestop. Di Pokestop ini aku nggak dapatkan banyak barang yang terlalu menarik juga. Di sini aku memiliki sebuah Pokeball dari Pokestop tadi dan aku menemukan dua shiny, yaitu shiny Eevee dan Persian. Aku menangkap shiny Eevee cuman nggak kena Pokeballnya. Jadi ya aku cuma bakal lihat-lihat aja dulu. Di sini aku mendapatkan kembali Ultra Ball dari Pokestop sebelumnya, cuman shiny-nya sudah hilang. Jadi ya mau gimana lagi.
Habis itu aku menemukan sebanyak koal di sini, jadi aku berusaha untuk mengambil koal-koal tersebut di dekat sebuah gua yang jurang ini. Tapi setelah itu aku tak sengaja jatuh dan ya aku meninggal. Tapi untungnya di sini itemku nggak akan hilang walaupun aku mati. Jadi aku kembali ke gua itu dan berusaha untuk masuk ke sana. Tapi kali ini aku berhasil selamat. Dan tujuanku cuma untuk mencari iron dan juga banyak bahan yang lain seperti redstone dan juga copper dan juga gold. Di sini aku akan skip aja karena di sini bakal lama banget nampaknya. Setelah selesai, aku pun langsung aja memasukkan diriku ke lava dan akhirnya aku mati. Dan aku respon kembali di kasurku dan aku langsung tidur. Setelah itu aku mulai membuat bahan-bahanku. Yang pertama aku buat adalah Pokemon Center PC atau PC untuk menyimpan Pokemon. Di sini tempatnya bisa menyimpan Pokemon kalian kalau kalian nggak mau nyimpannya dalam kart itu. Di sini juga aku membuat Rotom Market atau bisa dibilang ini alat belanja portable-nya di sini. Setelah itu akhirnya aku membuat healing machine untuk Pokemonku. Dan ini cukup lama juga membuatnya. Dan akhirnya aku bisa menyembuhkan Pokemonku. Setelah itu aku membeli Pokeball untuk bisa menangkap Pokemon. Di sini aku juga membeli yang namanya Darksball tadi karena sudah malam, kupikir akan berguna. Di sini aku terus melawan Pidgeot ini menggunakan tiketku dan aku pun berusaha menangkapnya. Dan aku pun berhasil menangkapnya. Di sini aku berusaha untuk melawan trainer yang ada di sini. Di sini aku telah menang melawan satu trainer ini. Dan ya, begitulah cara kau menang. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku untuk melawan Pokemon Team Rocket ini. Di sini aku terus melawan Pokemon trainer yang ada dekat sini untuk bisa melatih sekaligus mengumpulkan uang karena uang di sini akan perlu nanti. Di sini aku juga menanam sugar cane. Setelah itu aku mengambil berry yang ada di pohon ini yang telah tumbuh. Di sini aku menemukan seorang trainer yang memiliki shiny Pokemon, yaitu shiny Raticate. Raticate kuat juga shiny loh. Setelah itu aku berhasil menang melawan trainer tersebut dan mendapatkan uang juga. Di sini aku mulai memanen yang namanya berry di berry tree ini. Habis itu aku juga menemukan apricorn, di mana apricorn ini digunakan untuk membuat Pokeball. Setelah itu aku membuat rare candy untuk mengevolusikan Pokemonku. Dan rare candy yang telah aku kumpulkan, kuubah menjadi rare candy ball. Di mana rare candy ini ku gunakan untuk bisa mengevolkan, dan Pokemon yang pertama aku evolusikan adalah Pidgeotto yang berevolusi menjadi Pidgeot. Dan Pokemon yang pertama kali aku evolusikan adalah Pidgeot ini. Dan sekaligus Pokemon terkuat yang kumiliki saat ini. Di sini juga aku menemukan seorang trainer yang memiliki shiny Venusaur. Jadi aku melawannya dengan Pidgeotku. Dan akhirnya Pidgeotku menang. Di sini aku telah mendapatkan lumayan banyak Pokecoin. Di sini aku akan berencana untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat rumahku. Ya, aku skip aja karena ini bakal lama banget, berhari-hari. Setelah semua bahan kumpulkan, akhirnya aku siap untuk membuat rumah. Di sini aku skip saja karena kalian akan lihat mutasi pembangunannya. Jadi nikmati.
Setelah membangun rumah sekian lama, aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Karena masih banyak yang kurang dan aku masih nggak tahu ini mau dibecariin kayak gimana lagi. Di sini aku saat jalan-jalan, aku juga menemukan Pokemon Center. Gak banyak yang bisa aku lakuin di Pokemon Center ini. Setelah itu aku mengevolusikan Charmeleonku. Charmanderku sudah berevolusi sebelumnya, cuman aku lupa nge-recordnya. Jadi ya tidak apa-apa lah ya. Pokemon yang aku dapatkan di sana juga dapatkan dari Pokemon Center tadi. Di sini aku masih melanjutkan lagi untuk membuat baseku karena aku telah mengetahuinya. Jadi bagian atas ini akan kuubah menjadi yang namanya Battle Arena. Ya, Battle Arena untuk Pokemon ini aku ubah. Jadi tidak masalah lah. Di sini aku tempat berjalan-jalan kan karena di sini lokasinya agak nge-lag juga. Tapi tujuanku ini adalah untuk ke gua, dimana gua ini aku butuhkan untuk mencari gold dalam gua ini. Jadi ya aku skip aja sampai aku dapat semuanya. Setelah mengumpulkan bahan-bahan di gold itu, aku akhirnya membuat yang namanya slot mesin atau mesin gacha, dimana mesin ini bisa memberikan banyak item yang bagus ataupun item yang buruk. Di sini percobaan ketiga aku mendapatkan netherite. Ingat ya, walaupun bukan ini yang aku cari, aku mencari string. Setelah itu aku terus men-trading Pokemon ini dan terus barter dengan Pokemon Coin ini sampai aku mendapatkan cukup banyak wool yang dibutuhkan. Jadi aku skip aja karena ini bakalan lama banget. Pada akhirnya aku pun selesai di hari ke-25 ini. Ya lama banget ini, tapi ini belum selesai sepenuhnya juga. Setelah itu aku pun mulai mengurusi barang-barang dan memindahkannya. Jadi kalian nikmati aja untuk melihat ini. Dan pada akhirnya aku pun selesai merapikan barang-barangku. Setelah itu aku membuat yang namanya farm untuk aprikonku, karena di sini aku harus membuat pokeball, dan pokeball yang aku miliki saat ini hanya berjumlah 36, dimana aku menggabungkan blue apricon dengan white apricon untuk jadikan heavy ball, dan aku pun menanam sisa apriconnya di kebun. Setelah itu gunakan pokeball ini untuk bisa menangkap yang namanya Fluffy. Dan Fluffy adalah Pokemon keempat yang aku dapatkan. Di sini aku juga menangkap seekor Meowth yang terjebak di atas batu ini, dalam batu maksudku. Dan ya, aku berhasil menangkap Meowth dan menjadikannya Pokemon kelimaku. Nampaknya itu maksudnya ke Pokemon ke-6. Nah, akan ku kasih tahu gimana caranya aku bisa mendapatkan Pokédex ini untuk bisa menaiki Pokemonku. Dimana Pokédex ini kalian butuhkan yang namanya Ride Ticket, maksudnya Ride Pass, di mana kalian bisa mendapatkannya dari yang namanya itu Pokestop ataupun menyelesaikan misi di Rotong Communicator di Pokemon Center. Setelah itu aku berada di Pokemon Center untuk mengambil yang namanya Wool. Di sini aku juga menemukan seekor Weepinbell, jadi aku nangkap saja Weepinbell ini. Weepinbell maksudnya. Di sini aku juga menemukan seekor Nidorina, jadi aku tangkap saja karena Nidorina adalah salah satu Pokemon yang bagus untuk digunakan. Setelah itu aku pulang dan langsung menyelesaikan yang namanya pembuatan Pokemon Battle Arena ini. Setelah itu aku tidur. Di sini aku berencana untuk mengevolusikan Nidorinaku, cuman aku lupa gimana caranya untuk bisa mengevolusikan Pokemon ini. Jadi setelah itu aku pun berusaha untuk mengevolusikan Fluffy dulu, karena aku berusaha untuk mengevolusikan dan menangkap Pokemonku yang semuanya untuk mengevolusikan Pokemonku.
Aku masih benar-benar lupa gimana caranya ini. Aku bahkan nggak tahu untuk mengevolusikan Dorina ini gimana caranya. Tapi singkatnya Fluffy telah menjadi Ampharos. Di sini aku juga menangkap seekor Magikarp. Dan di sini aku menantang setiap trainer yang kutemui untuk bisa mengalahkan mereka untuk mendapatkan uang dan juga membuat Pokemon lainnya. Di sini trainer ini memiliki 2 Pokemon yang bisa Gigantamax, dimana aku pun berhasil mengalahkannya walaupun cukup terkejut tadi. Jadi ya, sekarang aku bersama Charizard akan pergi berjalan-jalan sebentar untuk Pokemon Center untuk menyelesaikan misi. Nah, misi di Pokemon Center ini kalian bakal mendapatkan hadiah random. Tergantung dari apa yang kalian berikan juga bakal random sih sebenarnya. Dan aku pun mendapatkan Bike Pass. Dan beginilah bagaimana caraku mendapatkan yang namanya Pokédex sebelumnya. Kalian cukup memberikan Ride Pass ataupun Bike Pass ini ke tukang jualan ini, nampaknya Pokemon Pokestore ya namanya. Dan aku pun tadi mendapatkan sepeda. Walaupun sepeda ini sebenarnya nggak bisa terlalu bagus, tapi sepeda ini lumayan berguna. Apalagi kalau kalian terjun ke gunung. Di sini aku menangkap seekor Shellder juga. Dan aku pun pulang ke rumah. Setelah itu aku pun tidur. Di sini aku pun menuju ke gua sebelumnya dan untuk mencari yang namanya Evolution Stone dan juga Mega Stone. Dimana di sini pakai sepeda langsung jatuh aja. Nah, untuk mendapatkan Evolution Stone kalian bisa mendapatkan balik batu ini. Tapi kalian bisa dapatkan ataupun enggak, itu seperti gacha random, bisa dapat iya, enggak dapat iya. Dan juga untuk Mega Shard itu kalian dapetin dari batu sebelumnya. Dan bentuknya ada saat warna ungu. Di sini aku terus mencari dan mencari sampai akhirnya aku bisa mengumpulkan semuanya. Setelah terkumpul, aku pun berencana untuk pulang. Dan setelah pulang, aku pun membuat yang namanya mesin lab laboratory untuk menghidupkan kembali Pokemon yang dari fosil. Dan aku pun mendapatkan Aerodactyl dari yang Old Ember. Di sini aku membuat yang namanya Smelter Blast Furnace, dimana untuk membuat yang namanya Mega Shard itu tadi itu butuh yang namanya smelter. Dan di sini aku melihat ukuran dari Aerodactyl benar-benar gede banget. Setelah selesai, aku pun membuat Mega Shard tadi menjadi Mega Stone. Dan aku pun pergi ke Pokemon Center menaiki Aerodactyl. Dan setelah itu aku berikan ke Profesor Oak dan aku pun mendapatkan yang namanya Mega Ring. Tapi Mega Ring ini nampaknya nggak terlalu berguna karena saat aku coba ke Pidgeot bukannya bisa berevolusi Mega, tapi Pokemonku selama ini nggak ada yang bisa berevolusi Mega. Aku nggak tahu ini ngebug dari add-onnya atau aku emang salah ngelakuinnya, karena aku udah nyoba dan nggak bisa. Nggak ada satupun Pokemonku yang bisa Mega evolusi. Nah, seperti ini Mega evolusinya sudah terjadi, cuman nggak terlihat wujudnya ataupun berubah bentuk. Jadi ya kalau kalian tahu komen aja di bawah bagaimana caranya. Setelah itu aku pulang dan mengevolusikan Miot, dimana Miot ini akan menjadi kendaraan yang sangat berguna nantinya. Yap, menjadi Persian yang bisa ditunggangi. Habis itu aku pun menunggangi Persian dan pergi jalan-jalan untuk mengelilingi tempat ini. Di saat sedang jalan-jalan aku pun menemukan shipwreck, di mana ini berada di atas air bukan di bawah air. Dan aku pun menemukan yang namanya treasure map. Jadi aku pun segera ke sana. Setelah menuju ke tempatnya, aku langsung menggali seluruh tempat ini. Cuman aku gak nemu pun apapun di sini dan yang kutemukan cuma kekecewaan karena setelah jauh-jauh datang ke sini. Setelah itu aku mengevolusikan yang namanya Poliwhirl, dimana setelah aku tahu gimana cara mengevolusikan dengan stone, akhirnya aku bisa mengevolusikan Poliwhirl. Dan aku juga bisa mengevolusikan Pokemonku yang lain. Dan Poliwhirlku berubah menjadi Poliwrath. Di sini aku menantang trainer
Dan yang membuatku terkejut adalah trainer ini Pokemonnya bisa Mega Evolve, sementara Pokemonku nggak bisa. Jadi aku nggak tahu nih gimana caranya. Bahkan aku telah mencoba lagi. Kupikir harus bertemu dengan trainer yang bisa Mega Evolve juga untuk bisa mengaktifkannya, tapi ternyata tidak. Jadi aku terus bertarung dengan ini, dan Pokemonku tentu saja akan kalah karena Pokemon Mega Evolve lebih kuat, walaupun Pokemonku artinya lebih kuat kalau dia nggak Mega Evolve. Tapi pada akhirnya aku pun berhasil menang dengan menggunakan Charizard. Dan setelah itu aku menemukan Shiny Growlithe tepat di samping rumahku. Jadi tanpa basa-basi aku pun langsung berusaha untuk menangkapnya. Di sini aku hanya memiliki satu Pokeball Ultra Ball. Jadi aku berhasil menangkapnya untungnya, dan Shiny bersamaku pun kudapatkan. Di sini aku langsung mengevolusikan Shiny Growlithe-ku menjadi Shiny Arcanine. Dan ya, Shiny Arcanine pun ku dapatkan. Di sini aku bersama Pidgeot pergi untuk mencari yang namanya Nightwing Villager. Cuman aku nggak pernah ketemu satupun Nightwing Villager di sini. Di village yang ku cari pun juga nggak ada. Dalam perjalanan juga aku menemukan sebuah Pokemon Center yang baru dan lumayan jauh juga sebenarnya dari rumah. Jadi tujuanku di sini nampaknya bukan untuk meng-heal Pokemonku, tapi untuk mengambil yang namanya Ender Chest ini. Di sini juga aku menemukan seekor Slowpoke ya. Aku berusaha untuk menangkap Slowpoke ini. Dan pada akhirnya aku berhasil menangkap seekor Slowpoke sebagai salah satu anggota timku. Di sini juga aku berusaha untuk menangkap Gyarados ini. Dan akhirnya aku menangkapnya. Oh ya, sebelumnya tadi itu ada Tentacle, maaf. Dan setelah aku mendapatkan Gyarados ini, aku juga berusaha untuk mencoba Mega Evolve-kannya, cuman tidak berhasil karena Mega Evolve-nya itu berbeda dari wujud ini. Ya, setelah itu aku berjalan-jalan, lumayan lama juga jalan-jalannya untuk melihat area-area sekitar ini apakah ada Pokemon air baru atau tidak. Setelah itu aku pulang, dan saat pulang aku melihat warna kuning. Warna kuning itu adalah Pikachu. Aku lompat dan ya hampir mati, sekarat banget. Jadi aku gak membuang kesempatan ini untuk menangkap Pokemon super listrik ini. Dan setelah berkali-kali percobaan, akhirnya aku mendapatkan Pikachu. Di sini aku evolusikan Nidorina pada akhirnya dan menjadikannya Nidoqueen. Di sini aku juga mengevolusikan yang namanya Shellder menjadi Cloyster. Di sini aku juga menemukan seekor Meltang, jadi ku tangkap saja Meltang ini. Pokemon yang lumayan kuat sekaligus lumayan kuat cepat juga sih Pokemon. Setelah selesai aku pun tidur malam harinya. Keesokan harinya aku pun mengevolusikan yang namanya Geodudeku ini menjadi Graveler. Dan ya ini dia Graveler, lumayan lucu juga sih animasinya. Di sini aku setelah itu pergi ke Nether lagi, maksudnya pergi ke Nether, dimana aku spawn di Solstheim Valley. Solstheim Valley ini tepatnya para Pokemon tipe Ghost seperti Gastly dan juga Misdreavus. Di sini aku jalan-jalan dengan menggunakan Charizard karena aku pikir Charizard tahan api karena dia Pokemon tipe api. Jadi ya aku terus jalan-jalan di sini. Singkat cerita itu aku nggak nemu satupun yang namanya Bastion, namanya juga Fortress, nggak ada ketemu satupun. Di sini aku juga mengambil quartz karena untuk quartz ini aku butuh. Di sini juga aku mengambil gold karena akan berguna untuk nantinya. Dan ya aku mencoba mendarat di lava, Charizard dan diriku terbakar. Dan aku hampir mati dan hampir kehilangan Charizard. Untungnya apinya padam seketika setelah cukup lama, dan aku pun sengaja mati untuk bisa langsung spawn ke rumah lagi karena aku tersesat tadi. Setelah itu aku membuat table di assemble dan juga trading mesin. Nah ini table ini berguna untuk bisa memecah kembali yang namanya Mega Ring ini, untuk memisahkan Mega Ring menjadi Keystone dan juga Mega Ring kosong, Mega Ring kembali.
Dan aku coba gabungkan kembali, mungkin karena ngebug kayaknya itu harus buat sendiri, tapi tetap tidak berhasil. Jadi ya, aku harap naik mesinku di sini untuk bisa mengeksekusikan Pokemonku nanti. Di sini aku membawa untuk mencari namanya Twin Villager lagi untuk bisa membeli beberapa barang darinya. Aku pergi ke desa sebelumnya karena aku pikir mungkin karena aku gak melihatnya aja, tapi di sini tetap aja aku gak nemu sama sekali di desa-desa yang sebelumnya aku temui. Desa di mana pula yang Twin Villager? Yang aku temukan cuma villager aja. Di sini aku butuh villager pengangguran. Bener-bener dah. Itu villager susah banget dicari di sini. Habis itu aku menangkap Psycho Sparrow di malam harinya. Dan aku pun menangkap Sparrow, dan di sini juga aku menemukan Clefairy keesokan harinya. Dan aku pun menangkap Clefairy. Di sini maksudnya Clefable, maaf, aku lupa namanya. Setelah itu Clefable itu tadi itu aku evolusikan, dan aku juga mengevolusikan Eevee menjadi Umbreon. Di sini aku membuat dua maksudnya itu Rare Candy Ball. Di mana dua Rare Candy Ball ini berguna untuk bisa misi sebagai misi terakhir di hari-hari terakhir ini. Di sini juga aku menangkap Eevee lagi, dan aku membeli yang namanya baju. Ya, hanya bisa beli satu karena uangku sudah nggak cukup. Ya, aku cuma mendapatkan satu baju ini. Ya, walaupun lumayan lah ya. Sesampainya di sana, aku secara nggak sengaja malah menggunakan satu Rare Candy Ball, sehingga aku kehilangan satu kesempatan untuk bisa mendapatkan item bagus. Dan yang terakhir ini aku coba untuk kesempatan terakhir ini, dan yang aku dapatkan adalah sebuah Lamberry dan juga beberapa uang. Benar-benar sedikit juga uangnya. Benar-benar dah. Oke, jadi itulah perjalananku selama sekitar 40 hari. Maaf banget kalau videonya agak gimana atau kurang bagus. Ini pertama kalinya aku membuat yang namanya video 100 hari ini. Nggak maksudku 40 hari. Jadi ya, aku harap kalian menyukainya. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Dan kalau kalian ada saran untuk bisa mengembangkan video-video seperti ini, komen aja di bawah. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.